Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya, washkashfil kurubi, dialah Allah Jalla wa Ala yang telah menentukan ketentuan, menyingkap segala macam mara bahaya, penderitaan, kesusahan, kesulitan. Kashfil kurub, kata Allah, amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahun ma'allah. Subhanallah. Siapa yang mampu mengabulkan doa orang-orang yang terjepit? Subhanallah, uang tinggal 2.000 di kantong, masih 5 hari lagi baru dapat gaji. Siapa yang menolong, membantu? Subhanallah, mau beli bensin pun tak ada lagi. Subhanallah, terpaksa naik sepeda. Ya, siapa? Kadang-kadang banyak sekali masuk rumah sakit, pusing kepala, gimana caranya ini? Tak ada lagi uang yang Allah, kembali kepada Allah. Ketika itulah datang bantuan. Subhanallah. Ya. Wa yaghathatil malhufin, dialah Allah Jalla wa Ala yang telah mengatur segala macam malaikat-malaikatnya dengan semua urusan. Di antaranya adalah yaghathatil malhufin, dialah yang menolong orang-orang yang dalam kesusahan, penderitaan, terjepit, yang meronta, yang menjerit kepada Allah Jalla wa Ala, meminta, dialah yang mengabulkannya. Wa ijabatil muttarrin, mengabulkan doa orang-orang yang terdesak. Yas'aluhu man fis samawati wal ardi, seluruh yang di langit dan seluruh yang di bumi meminta kepadanya. Subhanallah. Kullu yawmin huwa fi sya'an, setiap hari Allah Subhanahu wa ta'ala punya aktivitas. Fi sya'nin, dalam satu keadaan. Subhanallah. Setiap hari dia hinakan yang dia kehendaki, dia muliakan yang dia kehendaki, dia angkat sebagian, dia turunkan sebagian, dia jatuhkan sebagian, dia sebarkan rezeki kepada sebagian, dia tahan kepada sebagian lainnya. Tiap hari Allah fi sya'nin. Bedanya kita sama Allah Jalla wa Ala, subhanallah, setiap aktivitas kita mendatangkan bagi kita keletihan. Allah tak pernah letih. Bekerja seharian, pulang sore hari letih. Subhanallah. Allah tak pernah letih. Ma massana min lughub, kami tak pernah ditimpa rasa letih. Aktivitas membuat kita akhirnya membutuhkan istirahat. Mata pun mulai mengantuk. Subhanallah. Tubuh meminta haknya. Allah tak pernah mengantuk. La ta'khudhu sinatun, tak pernah tertimpa rasa kantuk. Wala naum, apalagi tertidur. Itulah Allah Jalla wa'ala. Aktivitasnya tiada henti. Kita akan berhenti tatkala kita tidur. Berhenti aktivitas ketika kita tidur. Allah tak pernah mengantuk, tak pernah tidur. Jalla wa'ala. Subhanallah. Ya. Kulla yawmin huwa fi sya'an, tiap hari ada saja aktivitas Allah lakukan. Menurunkan hujan, menahan hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, membinasakan sebagian makhluknya, dan seterusnya. Tiap hari. Subhanallah. Kadang-kadang kita lihat ikan sekali bertelur, 1000 jumlah ikan. Siapa itu semuanya menentukan? Allah Jalla wa Ala. Subhanallah. Ya. Kadang-kadang diri kita pun kita tahu. Di rambut itu ada kutu, kita pun tak tahu berapa jumlahnya. Dari mana datang itu kutu? Nggak tahu kita. Bergerak-gerak dibuatnya kepala kita gatal. Subhanallah. Kita tak tahu. Tapi Allah mengetahuinya. Subhanallah. Kadang-kadang kita pusing gimana caranya membunuh kutu ini. Masukkan dalam air lama-lama. Nyelam kita. Tak mati-mati juga kutu itu. Harapan kita 5 menit aku dalam air ini mati kutu, aku pun mati. Subhanallah. Ya, Allah Jalla wa'ala. La mani'a lima a'ta, tak ada yang menahan apa yang dia mau beri. Subhanallah. Semua urusan di tangannya. Wala mu'tiya lima mana', tak ada yang mampu memberi apa yang dia tahan. Wala mu'aqqibal hukmi, tidak ada yang dapat mengomentari semua keputusan dan hukumnya.
Apalagi merubah, meralat, tidak ada. Subhanallah. Wala radda li amrih. Tak ada yang mampu menolak semua perintahnya. Wala mubaddila li kalimatihi. Tak akan ada yang dapat menggantikan segala kalam dan kalimatnya. Ta'arujul malaikatu warruh ilaih. Naik kepadanya segala malaikat-malaikat dan malaikat Jibril. Wa tu'radul a'mal awwalan nahar wa akhirahu alaih. Setiap hari dipaparkan kepada Allah Jalla wa'ala semua amalan-amalan hamba. Di awal siang ketika subuh dan di akhir siang ketika asar. Fayuqaddirul maqadir, dialah yang telah menentukan segala macam ketentuan takdir. Subhanallah. Semuanya dia yang menentukan. Wa yuwaqqitul mawaqit, dia mengatur semua waktu-waktu, semua musim-musim. Subhanallah. Ya, dia yang mengatur dan dia yang menentukan perjalanan matahari, perjalanan bintang-bintang, perjalanan bulan. Dia yang mengatur. Jalla wa ala, perjalanan angin. Dia yang menentukan semuanya dengan ketentuan takdirnya. Ya. Dia buat waktu-waktu, ada musim panas, ada musim dingin, ada musim semi, ada musim gugur. Subhanallah. Dia yang mengatur dan menentukan semuanya dengan hikmah. Habis musim dingin tak langsung musim panas. Subhanallah. Habis musim panas tak langsung musim dingin, perlahan-lahan dia. Subhanallah. Dari panas menuju musim dingin, dari musim dingin menuju panas. Ya, dia yang menentukan sebagian negeri malamnya menjadi pendek, negeri lain malamnya menjadi panjang. Ya, dia yang menentukan musim-musim. Dalam sebagian musim malam menjadi pendek, malam menjadi panjang. Ada sebagian tempat tak ada malam setengah tahun, tak ada siang setengah tahun, setengah tahun siang terus, setengah tahun malam terus. Di mana itu? Ada enggak? Di kutub. Subhanallah. Ya, Allah Jalla wa ala. Tabaraka wa ta'ala. Diatur pasang naik laut. Subhanallah. Berapa kali kita kecil, aku mau mandilah nih di laut. Tengok, surut. Pagi surut. Datanglah aku nanti sore. Sore, surut juga. Rupanya siang naiknya. Subhanallah. Dia yang mengatur semuanya. Ya. Dia yang mengatur ketentuan manusia. Sekian bulan mengandung. Ada yang 6 bulan, ada 7 bulan, ada 9 bulan. Ayam, sekian jumlah. Ya. Ketika mengeram, berapa hari ayam baru menetas? Berapa? 21 hari, banyak sini ahli ayam. Kalau andai kata bebek, berapa lama menetas? Allah Jalla wa'ala yang mengatur. Diciptakan manusia, terlahir tak bisa apa-apa. Misalnya hanya menjerit, menangis. Subhanallah, diasuh oleh manusia, ibunya mengasuhnya, ayahnya, kakaknya, semua. Subhanallah, perlahan-lahan. Ya. Tapi lihatlah sebagian makhluknya. Lembu baru bangun, baru keluar daripada rahim ibunya, berdarah-darah, sebentar, setengah jam, udah berdiri dia. Ya, menetas bebek. Allahu Akbar. Dari telurnya, sebentar udah pergi berenang. Tak siapa yang ngajarinya berenang. Subhanallah, kecuali Allah Jalla wa'ala. Allahu Akbar. Wa yuwaqqitul mawaqit, dia yang mengatur semua waktu-waktu. Dia tentukan ini musim haji. Ya, ini bulan-bulan haram dan seterusnya. Tsumma yasuqul maqadir ila mawaqitiha, dan dialah yang menggiring semua ketentuan takdir pada waktu-waktu yang telah dia tentukan. Ini binasa besok, ini binasa setelah 5 tahun, ini setelah 3 tahun, yang ini akan melahirkan sekian keturunan dan seterusnya. Qa'iman bitadbiri dzalika kullihi wa hifdhihi, dialah yang tegak mengatur semua itu, menjaganya. Ya, wa hifdhihi wa masalihihi, dan semua kemaslahatan makhluknya. Wa rububiyatullahi lil alamin tashmalul alama kullah. Allah itu namanya Ar-Rabbu, Tuhan pencipta, mengatur, pemelihara, penjaga. Dan rububiyah Allah ini mencakup seluruh alam semesta. Fahuwa alladhi rabba jami'al makhluqat. Dia Allah Jalla wa ala yang telah mendidik segala macam makhluk. Ya, mengaturnya dari kecil sampai besar, sampai tua, sampai meninggal, sampai jadi debu, seterusnya. Ya,
bini'amihi, dengan segala macam nikmatnya. Dia yang telah Rabbah, mengawasi kita, mengatur kita, memperbaiki urusan kita, wa aujadaha, mengadakan kita, bimasyiatihi wa qudratihi, semuanya dengan kehendaknya dan dengan kekuasaannya. Subhanallah. Seluruh makhluk, ya, yang kadang-kadang kita pun nggak tahu dalam rumah kita berapa banyak jumlah semut-semut yang membangun istana di bawah rumah kita, kita tak tahu. Allah tahu Jalla wa Ala. Subhanallah. Ya, kadang-kadang di rumah kita banyak nyamuk, kita pun tak tahu berapa jumlahnya, Allah mengetahuinya. Dan kita pun nggak tahu di mana dia tumbuh dan di mana dia berkembang, di mana dia ada, Allah mengetahuinya. Subhanallah. Ya. Wa amaddaha bima yahtaju ilaihi. Dialah Allah yang membantu semua makhluk dengan segala macam apa yang mereka butuhkan. Allah yang membantu, menyiapkan semua kebutuhan makhluk. Allahu Akbar. Ya, ada makhluk yang tak berjalan, ya, di bumi, lebih banyak di udara. Diciptakannya lah bagi mereka apa? Sayap-sayap. Subhanallah. Allahu Akbar. Dia yang menciptakan. Diciptakannya burung, diciptakannya macam-macam unggas yang mereka di atas terbang ke sana kemari. Kita lihat alangkah indahnya elang terbang menukik. Subhanallah. Ya, betapa indah elang tersebut. Itu yang indah bagi elang, Allah telah ciptakan dengan sempurna. Jangan kita berharap, ya Allah enaknya lah aku punya sayap kayak elang tuh, tak payah aku naik pesawat-pesawat lagi. Jangan. Yang indah bagi kita inilah dia keadaannya. Diberikan sayap nanti kau terbang kena tiang listrik. Subhanallah. Ya, semua indah sesuai dengan ketentuan apa yang dibutuhkan makhluk. Ya, perhatikan. Ayam itu punya sayap juga tapi tak bisa terbang. Kalau kata ayam bisa terbang, payah kita pelihara ayam. Subhanallah. Karena itulah kita tak pelihara elang karena terbang di udara. Payah dapatnya. Allah buat ada yang gampang dipelihara. Di ayam. Ada yang semi-semi terbang, bisa dipelihara, entok. Subhanallah. Semua dengan ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu yang sempurna baginya. Ya, kita lihat penciptaan Allah terhadap segala macam makhluk begitu menakjubkan. Lihatlah lalat, betapa banyak jenisnya. Ada lalat hijau, ada lalat hitam. Lihatlah matanya. Subhanallah, begitu indahnya. Dan lihatlah, andai kata kita lihat bedah banyaknya binatang-binatang kecil-kecil, bakteri, dibesarkan sampai beribu kali besarnya, aneh-aneh bentuknya. Ada yang kakinya 4, ada yang kakinya 6, ada yang kakinya 8. Subhanallah. Ada binatang-binatang yang kita pusing kok bisa dia nempel ya di dinding. Semut itu bisa jalan di dinding. Kita bisa. Subhanallah. Lihat cicak terbalik gini pun tak jatuh dia. Terpikir kita kalong. Pada siang hari begitu teriknya matahari, ketika itulah tidur semua jenis kalong-kalong itu. Tidurnya pun aneh bin ajaib. Kaki satu menggantung di dahan-dahan, di ranting-ranting pohon. Tak jatuh dia ketika tidur ke bawah. Subhanallah, tak turun darahnya. Coba antum diikat ke atas kaki, tidur, tak bisa tidur. Turun darah semua, bentar aja binasa kita. Tapi kalong tak binasa-binasa. Subhanallah. Diciptakan juga bersayap, tapi dibedakan sayapnya dengan sayap masing-masing makhluk. Subhanallah. Allahu Akbar. Tak pernah kita mendengar ada kalung menabrak tiang. Tak pernah. Subhanallah. Allah buat sebagian makhluk memiliki berbagai macam kelebihan-kelebihan. Kalung itu punya signal sendiri. Kayak kita payah bayar mahal-mahal untuk dapatkan signal. Kalung punya signal. Tiap kali terbang dia menyebarkan signalnya. Dan signal balik, taulah dia di situ ada sesuatu, maka dia tak akan pernah menabrak. Allahu Akbar. Ada makhluk yang begitu kuat pendengarannya, ada makhluk yang begitu kencang larinya. Sebagian makhluk bisa 50 km per jam, sebagaimana citah. Ada makhluk yang jalannya lambat seperti kura-kura. Subhanallah, semuanya punya kelebihan. Allahu Akbar. Kalau dibahas, besok kita nggak pulang-pulang. Subhanallah. Yang jelas, Allah berikan segala sesuatu makhluk apa yang dia butuhkan. Allahu Akbar. Kadang-kadang makhluk aneh-aneh bentuknya, ya, tapi semua makhluk, kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, semua binatang itu tak akan ada yang berdiri tegak sebagaimana manusia. Allahu Akbar. Kepalanya sama dengan
bokongnya. Dalam binatang-binatang yang paling dekat dengan manusia apa? Kera. Tapi juga tak sebagaimana manusia berdiri tegak seperti ini. Tetap dia membungkuk. Kakinya pun dengan tangannya kadang-kadang payah kita bedakan kaki dengan tangan sama fungsinya. Subhanallah, hanya manusia yang tegak dengan mulia. Ya, begitu indahnya bentuk yang ciptakan manusia. Matanya pas tempatnya, hidungnya pas tempatnya. Sebagian makhluk ada yang hidungnya panjang sebagaimana gajah. Ada makhluk yang tak punya hidung, ada yang kupingnya besar, ada yang tak punya kuping, macam-macam. Subhanallah. A'ta kulla syai'in khalqahu al-la'iqa bih. Dia menciptakan segala sesuatu yang sesuai dengannya. Itulah yang paling sesuai. Subhanallah. Ya. Di daratan dibuat makhluk-makhluk besar. Paling besar apa daratan? Paling besar gajah. Di lautan ada Allah ciptakan makhluk-makhluk besar. Kadang-kadang ada yang mungkin yakni puluhan kali daripada gajah besarnya, paus-paus besar. Subhanallah. Orang lain menyebutnya ikan kertang. Subhanallah. Saya baca dalam keanehan ciptaan Allah, ya, dalam kitab Ibnu Qayyim rahimahullah, Miftahu dari Sa'adah, dia katakan kadang-kadang ada orang-orang melihat begitu besarnya satu pulau, mereka pun turun di pulau tersebut, mereka singgah di sana, ya, mereka memasak masakan mereka membakar. Tiba-tiba pulau itu bergerak, ternyata dia ikan besar. Subhanallah. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan. Allahu Akbar. Cumi-cumi, ubur-ubur itu yang kita makan yang kecil-kecil. Ada yang sebesar rumah, 2 kali rumah, 3 kali rumah. Ini Allah yang mengetahuinya. Subhanallah. Ya, semuanya sesuai dengan ketentuan takdirnya. Ada yang ikan buas-buas, giginya mengerikan sebagaimana hiu. Ada ikan besar seperti hiu tapi tak memiliki gigi-gigi sebagaimana paus. Macam-macam. Subhanallah. Kata beliau terakhir, wa aghdaqa ala ibadihi ni'am, dia yang telah mencurahkan semua nikmat kepada hamba-hambanya. Wa nammahum, dia yang menumbuhkan segala macam makhluk. Ya, pepohonan dia tumbuhkan, manusia dia tumbuhkan, binatang. Wa nammahum wa ghadzahum, memberi makan setiap makhluk. Subhanallah. Semua Allah beri makan. Sampai tumbuh-tumbuhan Allah berikan makanan. Subhanallah. Kita memasak, tumbuh-tumbuhan pun memasak. Ya. Wa rabbahum akmala tarbiyah. Dia bina seluruh makhluk dengan sebaik-baiknya.